Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, jadi ini sudah 2 minggu anak ayamnya ini menetas. Jadi saya akan coba untuk umbar ayamnya ya, karena mungkin sudah kuat secara fisik. Nah, selama 2 minggu itu anak ayam itu biasanya saya rawat dengan induknya, kemudian tidak saya keluarin dulu selama 2 minggu agar sistem imunnya kuat ya. Kemudian kenapa saya kasih kertas-kertas ini, karena biar dia kakinya tidak kakinya tidak kesulitan untuk menginjakkan ini ya, karena kalau ini kan ada lubang-lubangnya ya kalau tidak dikasih kertas. Sementara kakinya itu masih tipis, masih kecil lah, itu takutnya dia kesakitan ya. Jadi bagusnya dikasih kertas-kertas kayak gini. Nah, jadi ini ayamnya sudah saya taruh di kandang umbaran ya. Jadi rencananya biar dia mulai beradaptasi dengan lingkungan, jadi akan saya coba untuk lepas. Nah, dari sini saya mencoba untuk menyimpulkan syarat agar si ayam ini sehat ya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi aja. Yang pertama itu adalah yang agar ayam ini sehat adalah matahari ya. Jadi matahari itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Karena kalau tidak ada matahari itu pasti dunia tidak akan ada kehidupan ya. Matahari itu kan syarat utama untuk kehidupan. Nah, untuk itu adalah matahari itu harus selalu, atau kandang itu harus terkena sinar matahari. Oleh sebab itu kita sering lihat kan kandang-kandang itu sekarang modelnya adalah model kayak trapesium ya. Maksudnya itu dibikin miring kayak gini. Nah, itu tujuannya adalah biar terkena sinar matahari. Tujuannya itu ya biar terkena sinar matahari. Nah, kemudian selain itu matahari itu juga salah satu vitamin dan obat ya. Makanya sering kan orang yang sakit pilek atau sakit batuk itu kan biasanya disuruh untuk berjemur. Atau bisa juga bayi-bayi yang masih kecil tuh biasanya disuruh dijemur. Nah, itu bukan hanya omong kosong belaka, itu ada manfaatnya. Banyak kandungan, misalnya seperti vitamin D itu kan, yang membuat nanti tulang jadi sehat dan sebagainya. Nah, selain matahari itu juga yang kedua itu adalah air ya. Nah, seperti air putih. Air putih itu kan salah satu faktor penunjang kehidupan di muka bumi juga. Jadi setelah ada matahari, kemudian ada air. Nah, air itu kan salah satu penunjang kehidupan juga. Nah, airnya tuh sebaiknya air putih ya, jangan air vitamin ataupun air yang herbal itu. Air putih biasa aja. Itu sebagai suplai utama. Sebagai apa? Kalau menurut saya sebagai minuman pokok. Bisa kita kasih vitamin atau kita kasih herbal itu, tetapi itu hanya sebagai selingan, bukan pokok. Alasannya apa? Alasannya itu malah nanti ketika kita tidak mengasih, misalnya ini vitamin atau minuman herbal, kita tidak mengasih ini minuman herbal atau vitamin, malah nanti daya tahannya ayam akan menurun karena terbiasa dengan minuman herbal. Itu ibaratnya kita malah membuat ayam itu menjadi kecanduan akan obat-obatan, vitamin atau herbal. Itu mirip orang di Meksiko sana ya.
yang kecanduan dengan minuman bersoda. Nah, ketika dia itu mencoba untuk minum air putih malah sakit. Nah, malah ini tuh, dan mereka tuh kecanduan minuman-minuman yang bersoda. Gitu juga dengan ayam, sebaiknya kita kasih tetap minuman putih seperti ini, air putih seperti ini yang dari alam, karena itu yang alami dan sehat, yang langsung diberikan dari Sang Pencipta ya. Nah, alasannya apa ya? Alasannya biar nanti itunya, daya tahannya itu terbentuk dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya seperti hewan-hewan pada umumnya ya. Hewan-hewan liar itu kan mereka kan tidak perlu minum herbal, mereka minum air di sungai, mereka minum air di genangan, tapi masih saja tetap sehat ya. Nah, jadinya intinya itu ya. Jadi intinya air putih itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah makanan. Jadi makanan itu, ini sudah usia 2 minggu, jadi saya kasih makan sisa aja, karena memang tujuannya untuk pemakan sisa ya. Jadi seperti orang di desa itu kan, mereka ngasih makan ayam ya makanan sisa, bukan makanan ini itu. Nah, ini makanan sisa. Alasannya apa? Alasannya yang ya biar ngirit aja, karena kan tujuan saya pelihara ayam juga untuk ini saja, untuk mengolah sampah dapur agar tidak terbuang sia-sia. Jadi nanti sampah dapur itu bisa jadi telur, bisa jadi daging, bisa jadi uang. Misalnya kalau ayam ini dijual kemudian menghasilkan uang kan, nah bisa jadi uang juga. Nah, biasanya makanan-makanan ini saya campur aja dengan sayur-sayuran. Kadang kalau ada uang ya beli makanan ayam, namun itu bukan makanan pokoknya. Nah, tinggal dilempar di sini. Nah, saya biasanya tidak taruh di tempat makan, saya taruh di sini aja, biar dia nanti ngeker-ngeker, dan itulah kesenangannya ya. Ayam kan suka ngeker-ngeker. Kemudian di sini kan juga pasti ada kayak pasir-pasir, ada kerikil-kerikil kecil itu kan. Nah, itu nanti bisa ketelan, kemudian bisa nanti menjadi membantu lambung atau ususnya untuk mencerna makanan. Karena ayam ini tidak punya gigi ya. Jadi untuk dia mengolah makanan, dia tuh memakai kerikil. Dia biasanya menelan kerikil atau menelan batu untuk mengolah itu tadi, mengolah makanan yang ada di lambung atau di ususnya. Kemudian yang ketiga itu agar ayam sehat versi saya aja, untuk ayam rumahan itu adalah sediakan tempat untuk berolahraga ya. Karena ayam kan juga butuh kesenangan ya. Itu salah satunya adalah olahraga. Jadi kalau punya kandang itu jangan terlalu kecil juga, karena kasihan juga ayamnya nanti tidak bisa berolahraga. Jadi minimal kita harus punya kandang agar ayamnya bisa lari-lari. Ataupun kalau misalnya ayamnya tidak punya kandang yang luas, nah kita bisa lepas sebentar aja, mungkin lepas 30 menit atau berapa menit, biar dia bisa meregangkan otot, bisa lari-lari, bisa sayapnya, perenggangan sayap, maksudnya peregangan kaki, peregangan otot dan sebagainya. Jadi itu nanti pasti ayamnya akan sehat dan jarang stres, jarang sakit. Nah, setelah itu tadi tempat olahraga, nah sediakan juga tempat istirahat. Jadi di sini saya buat banyak sekali tempat nangkring ya. Itu adalah salah satu tempat istirahatnya. Jadi biar dia bisa nangkring dengan enak, istirahat dengan enak. Jangan dia nangkring nanti campur kotoran. Misalnya di sini tidak ada
tempat nangkringnya, dia nangkring di sini sementara tercampur dengan kotoran, dengan ini itu pasti ayamnya nanti tidak sehat, karena itu tadi kecampur dengan kotoran, apalagi kondisinya lembab, kurang sinar matahari. Nah pasti nanti amoniaknya naik, kemudian masuk ke pernapasan, masuk ke rongga hidungnya. Nah akhirnya jadi penyakit. Nah itu tadi fungsinya matahari itu, yaitu tadi buat agar tidak lembab seperti ini kan, jadi kering. Namun ini ada satu hal yang kurang saya buat ya, yang membuat hati ayam biar gembira itu adalah tempat untuk mandinya ini. Jadi biasanya dia kan paling suka mandi pasir ya, terutama ayam kampung model ginian tuh sangat suka sekali mandi pasir. Namun ini tidak saya buat karena ini kondisinya saya buat kandang ayamnya tuh di atas rumah ya. Nah pernah saya buat dulu suatu ketika itu, saya buat semacam bak, kemudian saya isi pasir. Itu ternyata kalau hujan itu pasirnya tuh kesedot dan masuk ke lubang pembuangan air di sana itu. Alhasil itu lubang pembuangannya itu jadi mampet, kemudian airnya jadi tergenang. Nah oleh sebab itu saya tidak jadi membuat tempat mandinya itu, karena itu tadi faktor malah nanti lubangnya itu malah tersumbat oleh pasir-pasir itu. Jadi saya singkirin, dan itu tadi salah satu kekurangannya itu ya kekurangan tempat mandi, karena ayam ini kan sering sekali untuk mandi untuk membersihkan kutu-kutu ya, gatel-gatel itu. Jadi masih belum ideal ya. Saya masih memikirkan caranya agar mereka nanti bisa mandi pasir, tetapi tidak, pasirnya tuh tidak kemana-mana ya, tidak membuat banjir atau membuat masalah. Nah itu jadi itu saja untuk tema kali ini. Jadi ada 5 hal yang harus dilakukan agar ayam kita sehat ya. Ini hanya versi rumahan saja, bukan versi industri atau versi untuk bisnis ya, versi rumahan saja. Yang pertama itu adalah makanan, bukan makanan, matahari dulu ya. Matahari itu kan yang paling utama, itu harus minimal terkena sinar matahari pagi, itu minimal ya. Kalau bisa full 24 jam ya malah bagus lagi, full dari pagi sampai siang malah bagus. Tetapi jangan terkena sinar matahari langsung juga, karena nanti akan gosong juga ayamnya kan, kepanasan, kemudian nanti jadi meninggal juga banyak yang kasusnya seperti itu kan, dijemur terus malah meninggal, itu kan banyak. Kemudian yang kedua itu air putih ya, jangan air yang ada zat-zat ini itu, karena nanti malah ayam itu akan terbiasa dengan itu, dan ketika itunya dilepas, minuman seperti itunya dilepas, nanti jadi lemah. Itu sering saya alami ketika saya pelihara ikan juga. Jadi ikan lohan misalnya, ikan cupang, itu sering saya kasih daun ketapang terus. Ketika suatu hari daun ketapangnya saya ambil dan tidak pernah saya kasih, itu mendadak ikannya malah metong, karena itu tadi dia terbiasa dengan itu, dengan situasi yang pH rendah ya. Kalau daun ketapang kan pH rendah. Nah otomatis ketika pH-nya normal, pH air sumur, itu si ikan itu menjadi kaget, kemudian manja ya, jadi lemah. Nah sama juga nanti ketika kita sering kasih vitamin, sering kasih ini tuh tiap hari maksudnya, itu nanti malah ayamnya jadi manja, jadi kena virus dikit sakit, kena hujan dikit pilek, kena ini itu rewel. Nah jadi sebaiknya ya air putih itu, yang air alami dari sang pencipta yang ngasih gratis ke kita lewat hujan itu kan. Nah itu pakai aja air putih itu kan, air dari sumur itu kan. Kalau misalnya ingin dikasih obat-obatan atau vitamin itu ya
mungkin seminggu sekali itu bisa, atau sebulan sekali, karena nanti jadi kecanduan. Ketika kita tidak kasih pasti loyo atau lemas. Itu sering saya alami, terutama pada hal ikan hias. Jadi ikan hias itu sering loyo, sering sakit tuh, padahal ya bukan karena mereka lemah, mereka manja aja. Manja karena itu tadi terbiasa dengan air ini, itu dikasih air biasa lemas ya. Yang kedua adalah makanan. Nah, makanan itu kalau untuk rumahan ya sebaiknya makanan sisa dari kita ya, jangan makanan tergantung dengan makanan pabrik. Mungkin bisa pakai itu, tetapi ya komposisinya 20% atau 30% saja. Karena nanti misalnya dia terbiasa makan pupur, ketika kita kasih nasi dia akan susah, akan nggak mau. Seperti kucing ya, kucing saya tuh dulu pernah saya terbiasa kasih makanan pabrikan. Ketika waktu kere-kerenya, waktu lagi nggak ada pemasukan, itu saya kasih nasi nggak mau kan. Untungnya si kucing itu pintar berburu, dia pintar makan cari tikus, cari burung, jadi masih bisa survive. Nah, jadi itu usahakan nasi ya kasih makan sisa saja, bisa tulang, tapi jangan tulang langsung, tulang ditumbuk gitu kan, bisa tulang ditumbuk sampai hancur, kerang cangkang telur ditumbuk, kemudian sayur-sayur yang sudah layu itu kan, atau rumput-rumputan, nah itu bisa. Nah, sebaiknya kalau kita kasih makan ya dilempar gini aja, enggak perlu di tempat, enggak perlu dikasih tempat kayak gini. Alasannya apa? Alasannya biar nanti dia juga makan kerikil atau pasir-pasir yang ada di sini. Nah, itulah nanti yang membantu pencernaannya, untuk dia mudah untuk buang kotoran, karena dia kan tidak punya gigi ya ayam. Kemudian dua yang terakhir yang menurut saya itu lumayan penting, itu adalah tempat bermain, tempat olahraga maksudnya, dan juga tempat istirahat ya. Jadi seperti pepatah Itali itu kan yang mengatakan di dalam jiwa yang sehat terdapat hati yang, atau apa sih, ntar dulu, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat itu kan. Nah, sama juga, jadi ayam ini sebisa mungkin jangan kita bikin stres. Jadi kita sediakan juga tempat yang nyaman, jadi ada tempat untuk bermain, tempat untuk istirahat, agar dia nanti jadi sehat ya. Jadi itu seperti pepatah Italia itu. Nah, inilah yang nanti menjadi vaksin alami. Dan disclaimer juga, ini hanya untuk rumahan aja ya, bukan untuk industri yang ayamnya mungkin ribuan atau ratusan ekor. Karena itu tentu saja cara perawatannya berbeda. Jadi ini hanya metode yang saya lakukan, dan ini hanya versi rumahan saja. Jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.